Shalom, kita masih menunggu Pak Johan. Suaranya kedengeran kan ya? Halo? Sudah datang. Shalom, Shalom suara Pak saya Johan. suara saya jelas. Jelas Pak. Suara saya gimana Pak? Bagus, bagus, Puji bagus. Tuhan. Pak Johan gimana kabar di sana? Puji Tuhan luar biasa, Tuhan Yesus dahsyat. Oh, udah lama kita nggak ketemu ya Pak. Kita itu pertama kali ketemu itu di Jakarta Truth Conference itu ya Pak? Di Sky Rehoboth. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, itu sebelum pandemi ya. Sebelum pandemi. Iya, iya. Em, kita masih mau menunggu apa gimana Pak? Apa mau langsung mulai aja? Silakan, saya ikut dengan tuan rumah. Tuan rumah yang undang saya ikut. Oke. Jadi teman-teman, kita kedatangan Pak Johan, preacher kita malam ini, yang akan membawakan materi Truth Salvation, yang sebenarnya materi ini bukan menarik sih, tapi menggelisahkan eh, hati kita dan juga hati Tuhan gitu. Eh, buat teman-teman di sini, Pak Johan adalah seorang pendeta di Kegerakan Pelayanan Terbuka, Christos Marturia Ministry. Dan pada malam ini, saya dan Pak Johan akan berbincang-bincang asik mengenai suatu kebenaran Injil di kalangan anak muda yang belum terserap dengan sungguh-sungguh gitu. Kita mau membahas anak-anak muda sekarang itu terjebak dalam siklus hidup yang sekedar hidup. Siklus hidup yang ya udah cuma hidup aja begitu loh. Tapi tidak betul-betul menghayati apa itu esensi kehidupan sebagai umat pilihan. Gitu. Dari pacaran, nongkrong, belajar, ibadah, bersedekah pun itu semua hanya sekedar melakukan tapi tidak menghayati pemerintahan Allah. Sebelum kita membuka talk show kita, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapak segala roh, terima kasih buat kesempatan yang baik ini. Kami bersyukur karena Engkau mempertemukan kami semua di sini walaupun online, supaya kami dapat belajar Alkitab bersama Pak Johan Paulus Subagio. Berkatilah kami supaya kami dapat memiliki keinginan untuk hidup kudus lebih lagi, biarlah Roh Kudus yang nyala-nyala atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang memberkati hati dan pikiran kami. Amin. Amin. Puji Nah, Tuhan. Pak Johan, kita kan pada malam ini kita mau ngebahas anak muda itu cenderung hari-hari ini ya terjebak dalam siklus kehidupan yang cuma sekedar hidup, gitu Pak Johan. Nah, Ya, saya mau mengajak Pak Johan untuk kita membahas sama-sama bagaimana Pak Johan memandang kekeliruan ini gitu. Bagaimana Pak Johan memandang generasi muda sekarang yang acuh tak acuh terhadap esensi kebenaran. Apakah ini dapat kita salahkan ke gereja ataukah kita mau nyalahkan siapa gitu Pak maksudnya? Terkesan kita mau menyalahkan gereja gitu, tapi kan nah gimana pandangan Pak Johan tentang hal ini gitu? ya, yang perlu kita pahami bersama ketika kita berbicara terminologi tentang gereja ya. Gereja itu termasuk kita, karena kalau kita mengacu kepada 1 Petrus 2 ayat 9, gereja ini berasal dari bahasa Yunani yang eklesia, artinya apa? Artinya kita yang dipindahkan dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Jadi ketika kita hendak mengkritik gereja, kita harus ingat ketika satu jari diarahkan ke depan, maka tiga jari terarah kepada diri kita sendiri. Mungkin yang bisa dipahami begini,
sesungguhnya bagaimana kita memandang apa itu kekristenan? Kekristenan itu apa? Apakah artinya kekristenan itu karena KTP kita, identitas kita ada tulisan Kristen atau mungkin Katolik, ya untuk saudara-saudara kita yang Katolik Roma, ataukah sekedar ya karena kita lahir di keluarga hamba Tuhan mungkin, keluarga majelis, keluarga pendeta, mungkin opa atau oma kita pendiri gereja, apakah itu yang dinamakan Kristen? Atau jangan-jangan ya karena kita dari kecil udah disekolahkan di sekolah Kristen, sehingga kita beranggapan bahwa ya kita ini Kristen. Tapi pertanyaannya begini, pertanyaannya apakah kita ini sesungguhnya sudah mengalami apa itu yang namanya lahir baru? Ataukah kita sudah mengalami Tuhan itu benar-benar nyata? Atau jangan-jangan selama ini yang kita temui itu hanya rutinitas. Yang kita temui itu hanyalah kebiasaan. Oh, karena ya saya Kristen, orang tua saya Kristen, saya harus ke gereja, atau mungkin sekarang ya saya tiap minggu harus putar YouTube atau Zoom, ibadah online, dan lain sebagainya. Tetapi benar nggak nih, kita sudah benar-benar ketemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi ini? Apakah kita sudah mengalami? Apakah kita sudah benar-benar lahir baru? Atau jangan-jangan pemaknaan kita pada lahir baru hanya pada sekedar, ya kita jadi beragama Kristen, kita dibaptis, mau baptis selam, baptis perci, apapun itu, jadi anggota gereja, kita pelayanan, ya kita sudah Kristen. Jadi sekedar rutinitas, tetapi tidak ada hubungan personal dengan Tuhan. Seperti itu. Jadi banyak anak muda sekarang terjebak sama rutinitas ya Pak ya. Belum lagi Ya. dunia, pengaruh dunia itu Pak. Kalau saya sebagai anak muda ya, mewakili teman-teman semua, saya sendiri juga menghayati gitu. Kayaknya mau hidup suci seperti yang Tuhan bilang agaknya bener-bener lebih dari mustahil gitu Pak. Apalagi pengaruh dunia tuh keras banget ngancem anak muda gitu. Dari semua hal, segala sisi. Mau kita lari ke sekolah, mau kita lari ke bahkan ya persekutuan iman pun tidak bisa menjadi jaminan gitu Pak. Mungkin benar ya Pak. Dalam hal ini benar bahwa tidak hanya bicara identitas. Nah, tapi bagaimana supaya kita secara konkret menyadari bahwa kekristenan itu bukan hanya bicara identitas lahiriah dari KTP, dari sekedar rutinitas gitu loh. Hubungannya eksklusif dengan Bapak itu bagaimana Pak dengan anak muda ini? Di tengah-tengah dunia yang makin keras. Apalagi pergaulan anak muda tuh benar-benar menggoda banget, Pak. Ya, yang perlu kita sadari bersama adalah apabila kekristenan kita hanya sebatas identitas di KTP atau katakan rutinitas, kita akan capek, kita akan kalah dengan dunia ini. Mengapa? Karena kekristenan itu tidak hidup. Karena kalau kita kembali lagi ya kepada dasarnya hubungan pribadi kita dengan Tuhan, hubungan personal kita dengan Tuhan. Mungkin untuk simpelnya saya ingin ceritakan tentang pengalaman saya ya. Pengalaman saya sekitar 20 sekian tahun yang lalu ya. Jadi pada waktu pertama kali lahir baru, pertama kali kasih mula-mula dengan Tuhan, itu mungkin terasa aneh. Terasa aneh itu artinya begini, terasa aneh bagi teman-teman yang mungkin dari lahir Kristen ya. Artinya kok tiba-tiba ada anak muda, waktu itu saya masih sekolah, saya merasakan bahwa kasih Tuhan itu menjamah saya, kasih Tuhan memulihkan saya diterima, saya diampuni, dan semenjak saat itu saya mulai istilahnya mencari ya, lapar dan haus terus. Jadi setiap subuh saya saat teduh, saya mengambil gitar, walaupun belum terlalu menguasai, tetapi dengan kunci-kunci dasar yang ada, saya mulai memuji, menyembah, saya mulai katakan tiap hari ya, firman Tuhan ini Alkitab terus saya renungkan, terus saya gali, berdoa, bahkan bukan cuma berdoa, kemudian berdoa berpuasa, aktif ikut katakan KKR, seminar-seminar, dan zaman itu belum ada YouTube ya, belum ada sosmed seperti sekarang. Jadi saya mendengarkan hampir 12 jam, maksudnya
di luar saya tidur ya, saya mendengarkan siaran radio rohani, kemudian saya mengoleksi kaset-kaset khotbah dan lain sebagainya. Tetapi mengapa saya melakukan itu? Apakah kegiatannya yang eh, menunjukkan hubungan pribadi? No, sebenarnya itu hanyalah tanda-tanda di dalam luarnya, tetapi di dalam itu saya merasa bahwa Tuhan, saya pengen Engkau lebih lagi. Saya pengen menyenangkan Engkau. Bagaimana caranya? Kebetulan di saat itu saya belum memiliki pembimbing rohani ya. Saya belum memiliki artinya mentor yang khusus untuk bagaimana sih caranya bertumbuh di dalam iman, bagaimana mengenal Tuhan. Jadi saya laporan harus saya cari. Saya baca banyak buku-buku rohani, traktat dan lain sebagainya. Tetapi yang luar biasa begini, yang luar biasa itu semua kenapa bisa saya lakukan di zaman itu, apalagi di tengah-tengah keluarga saya yang non-Kristen ya. Ya karena cinta, karena makna dari lahir baru itu kita tarik benang merahnya adalah ketika kita kembali pada cinta mula-mula. Ketika kita istilahnya tuh tiba-tiba tuh kita jatuh cinta dengan Tuhan. Istilahnya mau makan kita ingat Tuhan, mungkin waktu mengendarai motor atau mobil kita ingat Tuhan, atau mungkin di saat-saat seperti ini, di saat-saat kita bukan disarankan ya, kita mendukung pemerintah untuk stay at home, itu kita rindu gitu. Tuhan, saya mau Engkau lebih lagi. Saya pengen kenal Engkau. Saya nggak hanya sekedar apa kata orang, apa yang diceritakan. Saya pengen mengalami sendiri. Tuhan itu seperti siapa, ya kan? Artinya, apakah benar kesaksian-kesaksian yang dengar itu? Nah, dari situ akhirnya lahirlah rasa cinta. Demikian juga kalau kita tuh mencintai, katakan orang tua kita mencintai pasangan kita, maka kita akan timbul hasrat, kita akan timbul kerinduan di dalam untuk menyenangkan orang tersebut. Kita akan memberikan yang terbaik, apa yang bisa kita berikan, dan kita akan mengupayakan gitu. Seperti misalnya seorang ayah yang pengen anaknya ini memperoleh pendidikan yang terbaik, maka ayah tersebut dia akan bekerja keras. Yang pertama, yang kedua, mungkin dia akan menyisihkan sebagian dari penghasilannya itu untuk investasi, untuk supaya ketika nanti kelak putrinya ini udah dewasa, dia bisa kuliah di kampus yang terbaik, mungkin dengan mengambil ini ya, deposito khusus, pendidikan atau apa yang supaya nanti putrinya ini beroleh pendidikan yang terbaik di kampus yang terbaik. Jadi memberikan yang terbaik, cinta, karena mengalami personal yang begini ini. Demikian juga di dalam kehidupan kita dengan Tuhan, kehidupan spiritual kita, ketika kita ketemu dengan kasih, ya dikatakan di 1 Yohanes 4, Allah adalah kasih. Artinya apa? Ketika kita ketemu Tuhan, tetapi itu personal, maka otomatis kita akan terus terdorong untuk mencari kesenangannya Tuhan ini apa sih? Tuhan maunya saya ini seperti apa sih sebagai seorang pelajar, sebagai seorang mahasiswa, apa sih yang Tuhan mau? Sebagai seorang anak muda Kristen, apa sih yang Tuhan mau ketika saya bekerja, ketika saya berkarir, ketika saya di kantor atau di tempat kerja, apa yang Tuhan mau, apa yang menyenangkan hatinya itu apa. Bahkan lebih daripada itu, kita akan terus rindu untuk mengenal lagi hatinya. Kita rindu untuk mencari kehendaknya. Kita rindu untuk mengerti maunya, untuk berkomunikasi dua arah, bukan satu arah. Nah, yang seperti ini yang akan membuat kekristenan kita ini berbeda. Dan akhirnya ya kita akan mengalami mungkin hidup seperti roller coaster ya. Artinya jalannya tidak selalu mulus. Tetapi yang pasti begini, yang pasti kita akan melihat bahwa wah ini nyata ya. Ternyata mengalami Tuhan seperti Nabi Musa, seperti Elia, seperti Yosua, seperti Yakub, seperti Rasul Yohanes, Rasul Paulus dan yang lainnya itu ternyata bukan hanya sekedar cerita. Jadi Alkitab ini menjadi nyata seperti itu. Ya, seperti itu. Novel. Kalau ya, tapi ternyata memang anak muda itu dari sisi ya kalau misalkan nih pemahaman-pemahaman yang mereka terima yang mewarnai pikiran mereka adalah pemahaman seperti ini, pemahaman bahwa ikut Tuhan itu bukan sekedar ikut-ikut doang, bukan sekedar identitas, tapi kan kenyataannya mungkin ya
mereka hanya mendengar eh, kalau pengajaran Injil tuh kulitnya doang, Pak. Misalnya, akhirnya mereka salah memahami. Misalnya, mereka dengar khotbah di kitab Roma kan, kita lebih daripada pemenang gitu. Kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang gitu. Kita lebih dari orang yang menang. Padahal kan konteksnya di situ kan orang Roma yang waktu itu konteksnya orang-orang di Roma yang waktu itu menderita di bawah penganiayaan kekaisaran Roma gitu kan. Makanya ketika mereka tetap menguatkan kepercayaannya pada Tuhan, mereka dikatakan lebih dari pemenang. Siapa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Penganiayaan atau berbagai macam peristiwa-peristiwa buruk gitu. Tapi sayangnya anak sekarang kurang memahami dasar Injil itu sendiri. Cuma dengar Allah itu begini, ayo deh begini, ya udah gue jalanin aja begini. Nanti juga Allah yang akan arahin gue. Dan tergiring akhirnya, Pak. Tergiring di dalam siklus hidup yang ya tanpa mereka sadari, mereka nggak menghayati kalau pemerintahan Tuhan itu benar-benar ada gitu loh, yang mengawasi mereka gitu, Pak. Gimana pandangan Bapak? Jadi Ya, dari segi khotbah gitu, Pak. ya. Saya paham artinya ini, saya paham kerisauan, kemudian tantangan yang dihadapi anak muda sekarang ini saya paham sekali. Artinya gini, kalau dahulu mungkin boleh dikatakan ketika kita keluar dari rumah, tantangan itu ada di luar sana. Tetapi hari-hari ini di zaman digital ini ya, artinya begitu kita ada kuota, kita ada handphone, kita bisa connect internet, apapun bisa. Pilihan di tangan kita ya. Artinya anak muda sekarang mau jadi rusak, mau jadi istilahnya salah jalan itu sangat gampang karena internet ini seperti pisau bermata dua, artinya semua bisa di-download ya kan, bisa dicari di internet. Tetapi yang menarik begini, yang menarik kalau kita mau jujur, tadi seperti yang novel bagikan ya, itu di Roma 8, itu aniaya yang dialami oleh orang Kristen di abad mula-mula itu fisik. Tetapi hari ini aniaya yang dialami ini bukan hanya fisik, tetapi juga jiwa, bahkan roh. Kenapa saya katakan semuanya? Karena yang pertama demikian. Yang pertama, di zaman Romawi tidak ada internet. Artinya orang tidak sampai katakan bingung, ini handphone lowbat, cari colokan, mau dicas. Karena supaya bisa buka sosial media. Tetapi orang hari ini stres sekali kalau baterai itu low, itu stres. Atau contoh gini, keluar rumah, kemudian handphonenya ketinggalan, wah stres, bisa pulang lagi kembali ambil handphone. Artinya apa? Artinya secara sadar nggak sadar diperbudak oleh teknologi yang katanya mempermudah hidup manusia ya, tetapi yang terjadi sebaliknya, kita jadi budak daripada teknologi itu. Nah, kembali lagi, yang menarik begini, yang menarik sebenarnya konsep internet ini itu meniru konsep daripada Tuhan sendiri. Tuhan menciptakan manusia, itu ada yang dikatakan 7 roh Tuhan ya. Saya bacakan aja singkat ya, buat teman-teman semua itu di Yesaya pasalnya yang ke-11. Yesaya pasal yang ke-11, Yesaya 11, itu diceritakan ya, bahwa akan datang kelak itu Raja Mesias, ya, Raja Mesias. Tetapi ini menggambarkan di mana kalau Kristus di dalam kita, maka roh yang sama itu di dalam kita. Yaitu apa? Saya bacakan ya. Yesaya 11 ayatnya yang pertama dan kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, taruk yang akan bertumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Jadi sesungguhnya 7 roh Tuhan ini ada pada setiap manusia yang di dalam Kristus. Nah, menariknya apa? Menariknya Tuhan ini maha hadir. Lewat siapa? Lewat rohnya. Kita rasakan dari mana? Ya selama kita masih bernafas, itu adalah Tuhan ada di dalam kita, karena sebenarnya nafas kita sendiri ini, kehidupan ini sumbernya juga daripada Tuhan, itu Tuhan sendiri. Karena di dalam Kejadian kan dikatakan, maka
Yahweh ini menghembuskan nafasnya sehingga manusia yang tadinya debu tanah ini kemudian menjadi hidup. Jadi sesungguhnya kita tidak pernah terpisahkan dari Tuhan. Nah, ini yang secara artifisial ditiru oleh internet. Jadi seakan-akan kan kebutuhan kita dipenuhi oleh internet, padahal sebenarnya ini kan artificial, namanya artificial itu kan bukan asli. Katakan seperti rumput sintetis, ya bukan rumput asli. Demikian juga sebenarnya kalau kita ingin selalu always connected, selalu terhubung, itu ya dengan roh Tuhan. Cukup dengan menyadari, cukup dengan bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih diberi kehidupan. Ada anugerah-Mu yang nyata, yaitu saya hidup, saya bernafas, saya boleh bekerja, boleh kuliah, boleh belajar, saya punya orang tua, punya keluarga, terlepas mungkin orang tua kita, ayah atau ibu kita lengkap atau tidak. Tapi yang jelas kita punya keluarga, orang-orang yang mengasihi kita, yang Tuhan tempatkan. Ketika kita semakin lebih sering menyadari, mensyukuri anugerah ini, maka kita akan lebih gampang terhubung dengan Tuhan daripada terhubung dengan dunia. Mengapa? Ya karena dunia lebih mengajarkan kita untuk want to get more, untuk lebih. Nih, aku, untuk ego, untuk aku. Sementara yang Tuhan itu adalah dari dalam keluar, yaitu roh kehidupan, yaitu ketika kita bersyukur, mensyukuri anugerah, mensyukuri sinar matahari tiap pagi, mensyukuri kita masih bernafas, kita punya panca indera yang lengkap, kita punya orang-orang yang mengasihi kita, bersyukur untuk gereja atau komunitas di mana kita bertumbuh. Ya, rasa syukur ini yang hari-hari ini hilang. Kenapa? Karena ketika kita tune in di internet, kita merasa orang yang ada di internet ini hidupnya jauh lebih berbahagia daripada kita. Dengan barang-barang yang di luar sana, mungkin barang-barang branded, dengan teknologi terbaru. Banyak orang seringkali menganggap bahwa kebahagiaan itu di luar, bukan di dalam. Sementara roh Tuhan yang asli itu dari dalam keluar. Waktu kita bersyukur atas kehidupan, atas keselamatan yang diberi, atas kita masih bernafas, panca indera kita lengkap. Kalau kita mensyukuri terus itu, kita akan mengalami Tuhan. Dan kekristenan itu akan benar-benar hidup. Benar-benar hidup. Seperti itu. Wah, pikiran saya terbuka juga Pak tentang ini. Wow, sangat-sangat memberkati ya. Ya sih, memang karena dunia, kalau kita bahas tadi ya, internet benar-benar menjadi sarana iblis merusak pikiran kita ya, sehingga kita nggak bisa berpikir seperti yang Tuhan rancang. Makanya di Filipi pasal 2 ayat 5 kan dibilang kita diarahkan untuk punya pikiran dan perasaan Tuhan Yesus gitu ya Pak. Ya, tetapi yang luar biasa begini, kalau kita kembali ke ini ya tadi ya, Filipi 2 ayat 15 ya, seperti yang tadi Saudara Novel sempat mention ya. Jadi yang menarik ini, ketika kita sudah menyadari bahwa internet ini bisa dipakai sarana oleh dunia ini untuk mengubah pola pikir kita sehingga kita melawan kehendak Tuhan. Demikian juga internet ini bisa digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Contoh begini, contoh dulu zaman saya ketika seorang ini ingin benar-benar mempelajari Alkitab, kita harus nabung. Kenapa? Ya simpel, karena untuk beli misalnya katakan Alkitab yang ada bahasa asli Yunani itu nggak murah. Bahkan mungkin Alkitab bahasa Inggris yang King James Version yang terjemahkan dari Aram dan Yunani itu aja nggak murah ya kan. Kita mesti nabung. Terus belum lagi orang-orang kalau mau belajar teologi ya harus ke sekolah teologi, sekolah Alkitab, karena ya waktu itu internet belum, ya kalaupun ada mahal, tidak semurah sekarang. Ketika sekarang cukup dengan kuota atau ada wifi kita bisa terhubung. Bahkan kita bisa mendownload Alkitab bahasa asli. Kita bisa buka Alkitab transliterasi, artinya di-compare. Ini bahasa aslinya apa, bahasa Inggrisnya apa, artinya apa, terjemahannya apa. Jadi artinya source itu sangat banyak. Bahkan misalnya kita mau ini film-film untuk penginjilan ya, film tentang kisah tentang Tuhan Yesus, ya bisa tinggal di-download. Kalau dulu kan nggak ada, dulu mungkin harus beli videonya, maksudnya mungkin VHS, beta. Ketika sedikit lebih maju harus beli mungkin katakan VCD atau DVD-nya. Jadi banyak tantangan-tantangan gitu. Tantangan, bahkan sekarang yang lebih menarik begini, kalau zaman dahulu orang ingin ke tanah perjanjian ya orang harus mengumpulkan ya katakan sekian puluh juta paspor dan lain sebagainya supaya bisa berangkat ke sana ya, ke Yerusalem,
Bethlehem dan lain sebagainya. Nah, sekarang ini dengan internet, dengan kecanggihan teknologi, orang bisa ikut yang namanya tour virtual, ya kan? Di kamarnya masing-masing, di rumahnya, di apartemennya, di kosannya, ikut itu udah kita akan melihat di sana gitu ada apa di Yerusalem, ya kan? Ada di Bethlehem tuh ada apa, di Yordania ada apa, oh Sungai Yordan tempat baptisan. Jadi teknologi itu sebenarnya sangat memudahkan kita untuk kita semakin terhubung dengan Tuhan. Malah yang luar biasa begini, yang luar biasa mungkin ada orang-orang yang merasakan stres ya karena kok kenapa nih ibadah nggak boleh nih, kok gereja ditutup, tempat ibadah ditutup. Ya bisa jadi karena pemahaman lama ya, karena kebiasaan lama. Tetapi hari ini yang menarik begini, yang menarik dengan internet ini, kita bisa loh ibadah 24 jam dimanapun berada. Misalnya katakan mau berdoa bersama, ujian penyembahan, atau bahkan kebaktian online. Itu hampir semua gereja di seluruh dunia saat ini punya channel YouTube, bahkan ada sumsum seminar-seminar. Jadi tanpa kita meninggalkan rumah kita pun kita bisa terhubung, kita bisa terkonek. Luar biasanya begini, Tuhan di dalam kita, roh Tuhan yang di dalam kita itu juga sama. Kapanpun, dimanapun, siapapun Anda yang mendengarkan siaran kami di sini itu juga bisa terhubung dengan Tuhan. Caranya bagaimana? Dengan mensyukuri tadi, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang nyata. Terima kasih saya ini masih diberikan nafas, saya ini masih hidup, saya berikan panca indera lengkap, sehat sempurna, saya punya keluarga, punya orang-orang yang mengasihi saya punya gembala yang mengasihi saya, dan ya mensyukuri segala yang ada. Saya masih boleh melihat matahari, saya mungkin tinggal di Indonesia ya, yang di Indonesia yang melimpah sinar matahari, kemudian dengan udaranya yang hangat, segala sesuatu disyukuri. Mungkin yang sekarang ada di belahan bumi lain, yang di Eropa atau Amerika juga bersyukur. Terima kasih ya, mungkin teman-teman yang di Indonesia belum pernah lihat, di sini saya bisa melihat salju. Jadi apapun kondisi kita, kita bersyukur, kita melihat apa yang ada itu dengan rasa syukur. Nah masalahnya hari ini karena kemajuan teknologi, karena derasnya tantangan dunia tadi, orang susah sekali bersyukur. Yang ada justru orang mengasihani diri, orang membandingkan diri dengan yang lain. Tetapi satu hal begini, kebenarannya, karena ketika kita mengetahui kebenaran ini menyernakan dusta. Dusta itu membuat kita tidak bisa mengalami damainya Tuhan, karena dusta ini dari si iblis ya, dari Samael. Ya, nama aslinya iblis itu Samael, bukan Lucifer. Karena kalau teman-teman cari nanti artikelnya di internet, Lucifer ini sebenarnya nama Saint Lucifer. Dia seorang uskup di Cagliari, jadi di Eropa sana. Tetapi karena dia cenderung oposisi ya terhadap paus atau pemimpin gereja zaman itu, namanya dipakai jadi caci maki atau jadi ledekan, jadi sarkas, nama iblis, bahwa sebenarnya itu nama uskup. Nah, balik ke sana, itu kita nggak akan tahu kalau nggak ada internet, karena dengan internet kita bisa akses, kita bisa buka. Nah, demikian juga dengan dusta tadi akhirnya terbuka ketika kita mengetahui bahwa sosial media, bahwa apa yang ditampilkan di internet itu tidak seindah apa yang ada kenyataannya. Banyak orang yang katakan dianggap influencer, yang followernya banyak, yang hidupnya itu seakan-akan oh anak muda pengen, itu sebenarnya cuman palsu, itu cuman di-create, di direct, itu cuman ada di sosial media, itu namanya aja kan dunia maya, virtual, tidak nyata gitu. Tapi sayangnya banyak anak muda mengarahkan diri atau menjadikan kiblat atau teladan itu apa yang tidak nyata tuh. Contoh begini, berapa banyak yang jangankan bersyukur, malah mengasihani diri dengan alasan kok kulitku kurang putih, kok tidak seperti K-pop, kok tidak seperti Korean Idol itu ya, kok saya nggak lahir di Korea, kok ya banyak hal yang tidak bisa disyukuri seperti itu. Padahal sebenarnya kalau teman-teman pernah ke Korea atau teman-teman pernah berinteraksi dengan mereka yang dari Korea yang katakan jadi expat hidup di Indonesia, Anda akan menyadari bahwa mereka itu sangat bersyukur, dan mereka itu istilahnya kalau boleh milih, mereka pengen jadi orang Indonesia, mereka pengen dilahirkan di Indonesia. Dan banyak hal yang tidak seindah yang digambarkan di drama-drama Korea atau lagu-lagu K-pop itu. Nah, ini kan banyak orang nggak ngerti. Orang cuma melihat apa yang ada di frame, yang ada di sosial media. Oh, itu pasti yang maksudnya hidupnya indah. Atau bahkan nggak sedikit loh. Kalau memang artinya yang ditampilkan di internet ini seperti indah adanya, tidak ada yang namanya fenomena
artis bunuh diri, idol bunuh diri, pakai narkoba. Ya kenapa? Karena mereka nggak happy, karena mereka stres, mereka frustasi dengan segala tuntutan yang ada, seperti itu. Jadi banyak yang tidak menurut pandangan kita ya, kita terkesan banyak tertipu dengan dunia maya gitu ya Pak. Ya, memang kenyataannya seperti itu karena namanya aja kan virtual ya, maya ya. Jadi bukan otentik, bukan yang apa adanya. Nah, ini yang banyak orang tuh kadang salah gitu mengira karena konsumsinya lebih banyak bukan firman Tuhan ya, tetapi justru yang dikonsumsi itu apa yang ada di media dan dianggapnya itu kebenaran. Akhirnya ditipu oleh dustanya si jahat, dustanya bahwa oh yang ada di internet itu yang indah, yang nah sekarang contoh begini, misalnya di tengah situasi kita ya stay at home ya kan apa, terus ada teman-teman atau mungkin influencer tapi pamer kemewahan, kemudian pamer liburan ke sini ke situ. Lah pertanyaannya balik lagi, happy nggak, atau jangan-jangan itu cuma endorse? Itu yang pertama. Yang kedua, balik lagi loh, belum tentu semua kemewahan yang ditampilkan itu milik dia. Kalau ternyata cuma endorse, cuma pinjaman, atau mungkin yang lebih parah, ternyata itu dari hasil utangan atau mungkin hasil kejahatan. Bagaimana? Nggak pernah tahu kan, yang kita lihat kan cuma di luar. Nah, masalahnya kalau kita menggantungkan hidup kita atau pengharapan kita kepada sesuatu yang nggak pasti, ketika harapan ini runtuh, sudah putus asa. Tetapi bertolak belakang, ketika kita melandaskan hidup kita ini kepada kebenaran firman, kepada Tuhan Yesus ya, firman yang hidup, kita strong. Apa yang terjadi? Kita nggak masalah. Isinya gini, ada listrik, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada internet, tetap happy kan gitu. Bisa ngecas handphone nggak, ada kuota nggak ada, tetap happy gitu. Terus punya duit nggak punya duit ekstrimnya, malah tetap happy. Kenapa? Ya karena Yesusnya di dalam, karena mensyukuri segala yang ada, dan itu nggak bisa dibatalkan apapun juga. Jadi istilahnya mau jomblo, mau punya pacar, tetap happy karena Yesusnya di dalam gitu loh. Bahkan kalau kita dalam relationship, kita pacaran pun bukan karena kita take and give, tapi karena kita memberi. Karena kasih ini yang keluar, karena kita sudah pulih ya, gambar diri kita pulih, gambar serupa dengan Tuhan, kita bisa mengasihi orang lain, bukan take and give. Nah, yang diajarkan dunia kan terbalik. Me, myself, and I. Terus, aku. Nah, ini yang berbahaya. Apapun, relationship ini nggak bicara orang pacaran, dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pelayanan, akhirnya egonya yang keluar, pasti konflik. Karena kenyataan tidak sesuai dengan ekspektasi, berlawanan, seperti itu. Setuju banget Pak. Jadi ketika kita tidak mau tinggal di dalam pokok anggur, percuma juga segala sesuatu jadi berantakan gitu ya Pak. Nah jadi saya jadi teringat ya, salah satu kemarin saya bisa teduh. Saya membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ya kalau nggak salah. Itu ketika Rasul Petrus setelah pasal 3 pasal 2 ya, pokoknya setelah menyembuhkan orang yang lumpuh. Lalu di situ dikatakan bahwa Rasul Petrus berkhotbah, lalu di akhir kata Rasul Petrus mengatakan berkat itu adalah ketika kita dapat penggenapan janji Tuhan, yaitu Tuhan Yesus sebagai hadiah terbesar gitu. Ketika kita diarahkan untuk memiliki gambar dan rupa Allah lagi gitu loh. Ketika kita kembali ke sang pusat gitu loh. Itu menjadi berkat kembali dari yang jahat. Nah, di sini saya merenung ya. Anak-anak muda itu sudah punya stigma bahwa bicara hal begini itu sangat-sangat kampungan gitu loh. Apalagi untuk menghayati bahwa Yesus cukup bagiku gitu. Sebenarnya kalau kita menghayati kebenaran Injil, ya Pak, kita tuh kalau kita mau bicara dengan jujur, kita tinggal dalam Tuhan, pasti kita bisa bilang Tuhan Yesus cukup bagiku. Mau punya pacar, mau enggak, mau punya jodoh, mau enggak, kita enggak itu. Makanya saya setuju banget dengan kata Pak ini. Esensi hidup itu ketika kita tinggal dalam Tuhan dulu, karena dia pusatnya gitu ya Pak. Amen. Karena kalau nggak sama Tuhan pasti berantakan, semua pasti berantakan. Pikiran yang tidak selaras dengan Tuhan tuh pasti berantakan. Kita kalau mau ngomongin detailnya panjang lebar pasti. Tapi intinya begitu. Di Yohanes pasal 15 ayat 5 Tuhan bilang,
kalau kamu di luar pokok anggur, kamu nggak bisa ngapa-ngapain, kamu nggak berbuah. Apalagi kita umat pilihan gitu ya, Pak. Ya, yang lebih luar biasa begini, yang lebih luar biasa ketika kita menyadari tentang Yesus pokok anggur, artinya Tuhan ini menjadi sentral dari kehidupan kita. Gak ada alasan loh, artinya kita ini eh, terpisah ya dari Tuhan ya. Jadi kalau konsep yang lama itu kan, wah orang berdosa itu pasti masuk neraka, ya kan? Kalau orang suci, religius, beragama pasti masuk surga. Ini konsep yang belum diperbarui oleh firman Tuhan. Tetapi kalau sudah kita mengerti kebenarannya bahwa karena roh Tuhan di dalam kita, setiap manusia ini rohnya dari Tuhan. Oke, saya bacakan dulu ya biar biar mantap ini. Biar orang sih sering baca ayat ini tetapi lupa esensinya. Di Kejadian pasal 2 ya, Kejadian pasal 2. Kejadian pasal 2. Ya. Kejadian pasal 2. Kejadian 2 ayatnya yang maaf saya salah. Kejadian pertama. Oh iya. Kejadian pertama dikatakan ayat 26 ya. Tuhan itu berfirman, Oh, iya. baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, di atas segala ternak, di atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap. Jadi dikatakan gambar dan rupa, Solem dan Demut ya, Elohim. Maksudnya apa? Semua manusia, nggak peduli sekarang lu mau beragama, lu mau ateis, lu mau LGBT, lu mau straight, apapun kondisinya, kita diciptakan segambar serupa Tuhan. Ini yang jadi masalah. Banyak orang tuh sekarang mengkotak-kotakkan Tuhan, membeda-bedakan. Kalau rajin ke gereja, orang suci. Kalau nggak pernah ke gereja, ya berarti ini orang pendosa. Pertanyaannya sama, yang mungkin kalau dulu sebelum ada corona, dari Senin sampai Senin ke gereja terus, mau latihan paduan suara, ibadah anak muda, ibadah lansia, ibadah wanita, semuanya ikut. Apakah jaminan hidupnya kudus, hidupnya suci, berkenan? Enggak juga. Yang nggak pernah ke gereja, apakah jaminan juga dia pasti pendosa, pasti begini? Karena Tuhan di mana-mana, tetapi lebih daripada itu, hati nurani kita nggak bisa dibohongi. Ketika di dalam 24 jam ini, kita lebih banyak memikirkan siapa, kita lebih banyak connect dengan siapa, ada damai sejahtera sukacita nggak di hidup kita. Ini yang banyak orang salah. Orang berpikiran neraka yang di sana. Sebenarnya sesungguhnya di dalam hidup ini pun udah kelihatan kok. Ketika dia tadi itu kena narkoba, bunuh diri, kemudian istilahnya lebih besar pasak daripada tiang, istilahnya tuh dia termakan oleh gaya hidup, oleh gengsi, demi feed di sosial media, demi pencitraan, ya so pasti dia nggak bahagia, dia nggak ada damai sejahtera, dia nggak connect, nggak terhubung dengan Tuhan di dalam. Karena apa? Nggak pernah bersyukur, nggak mensyukuri anugerah yang nyata, cuman mencari apa yang kelihatan yang di luar. Ya lagi-lagi ini dusta dari si jahat gitu. Tetapi ketika orang menjadi apa adanya di dalam Tuhan, bersyukur dengan segala apa yang ada, mau ya gampang gini lah, mau nonton apapun di sosial media, di live streaming, di acara-acara apapun internet, dia cuma, loh itu kan cuma tontonan. Misalnya nonton horor sekalipun, dia itu kan cuma film, dia nggak terpengaruh gitu. Tetapi ketika dia merenungkan firman, ketika dia membuka, katakan Alkitab, membuka Alkitab ini, dia benar-benar menghidupi, dia benar-benar merenungkan. Misalnya Mazmur 1, berbahagialah yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang tanam tepian sambil nyetir motor mungkin, sambil nyetir mobil, sambil mungkin naik angkot, atau misalnya ini apa, katakan naik bus atau naik kereta, mungkin pasang headset yang didengarkan mungkin audio Bible atau firman atau podcast yang tentang firman. Nggak masalah. Bahkan apapun profesinya nggak masalah. Mungkin akan salah ini ya, salah persepsi ketika anak raja, berarti gue nggak boleh dong jadi cleaning service atau jadi katakan
tukang sapu-sapu. No, itu nggak masalah. Profesi kita nggak ada masalah. Kita ditempatkan dengan kondisi ekonomi yang kekurangan maupun berkelimpahan nggak jadi soal. Karena apa? Di dalam. Makanya kan tadi ada duit, nggak ada duit, nggak ada problem. Karena kita bisa bersyukur, kita menikmati. Tuhan terima kasih, Yesus mati di salib bagi aku dan bangkit kalakan udah cukup. Ya surgaku di sekarang. Nanti ketika aku meninggal ngalami surga juga. Karena aku sekarang terus sukacita, terus damai. Aku bagikan ini kepada sesama. Itu sudah menjadi penginjilan yang paling powerful. Karena di tengah kondisi yang begini, nggak masalah. Saya mau dipecat kerja, saya mau ada kerjaan, tetap bersyukur. Istilahnya gini, sampai mau ngomong jeleknya gini. Karena aku cinta Tuhan, sekalipun aku mungkin harus makan nasi dengan ikan asin, atau lebih parah lah, nasi dengan kecap, aku tetap bersyukur. Atau mungkin kalau memang Tuhan izinkan aku harus puasa karena beneran nggak ada duitnya, aku tetap bersyukur kok, Tuhan tuh baik. Berarti Tuhan punya maksud. Nah banyak orang nggak bisa begitu. Jangankan perkara masalah yang tadi, masalah wifi gangguan, atau katakan handphonenya lowbat ini, sementara mau mungkin nonton apa atau belum sampai ke rumah karena ya kalau dulu mungkin sebelum ada corona ya antri di tempat bis atau antri tunggu kereta, stres, mengasihani diri, diputus pacar, mengasihani diri karena merasa kok Tuhan begitu, saya kan cinta sama cewek itu, atau sebaliknya saya cinta sama cowok itu, kenapa harus diputuskan ya? Karena sukacitamu di luar bos, karena bro, karena lu lagi menempatkan yang jadi sentral kehidupanmu itu ya mungkin pasanganmu, pekerjaanmu, statusmu, atau mungkin followermu berapa. Ini masalah besar. Tetapi kalau fokusnya itu yang di dalam itu Yesus, dan kita tahu itu cukup. Kita bersyukur apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Itu nggak pengaruh kita. Nggak pengaruh mau sosial media. Istilahnya gini, mau besok kiamat pun kita tetap bersyukur. Artinya apa? Ketemu Tuhan kok. Apa masalahnya? Ya kan gitu. Kalau hari ini pun, malam ini pun kita meninggal, ya tetap bersyukur. Tapi kalau kita juga dipercayakan kekayaan, posisi karir yang bagus, kuliah kita yang bagus, mungkin IPK-nya tinggi, di dalam pekerjaan kita juga bersyukur. Lewat sana kita bisa memberkati orang lain, kita bisa menolong orang lain, kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi bukan masalah apa yang ada di luar, tapi apa yang ada di dalam. Istilahnya gampangnya, kita ngalami Tuhan. Pede nggak sih gini, ketika di suatu kondisi, kita ketemu dengan orang-orang yang jauh di atas kita nggak jadi minder. Tetapi di saat yang sama, ketika ketemu orang-orang jauh di bawah kita, mungkin ketika kita ikut kegiatan ini ya, mungkin di panti asuhan, bakti sosial, mungkin di tempat bencana, kita juga nggak jadi sombong. That's it. Kita benar-benar ngalami Tuhan. Jadi gini, ketemu yang tinggi, kita nggak minder, nggak jadi penjilat. Ketika kita ketemu dengan yang jauh lebih di bawah kita istilahnya nggak jadi sombong. Berarti kita nyadari Yesus itu dalam kita. Kalau kita bisa berprestasi, itu karena Tuhan. Tapi kalau kita juga istilahnya lagi di bawah, kita juga tahu Tuhan izinkan. Dan itu terbaik buat kita. Kita tetap bersyukur. Itu kita benar-benar ngalami Tuhan. Lagi pula Rasul Paulus bahkan menekankan ya, saking dia bilang bahwa ini tuh udah zaman akhir, iblis tuh kerja lagi keras gitu. Yang orang yang punya istri bertindaklah seolah-olah dia nggak punya istri gitu loh. Orang yang nggak punya istri tetaplah nggak punya istri. Jadi Rasul Paulus di situ ngasih tahu kalau hidup ini singkat, Tuhan cukup bagi kita gitu ya Pak. Yes, amin. Ya, jadi, ya itu inti kekristenan itu. Tapi ini bukan mau ngasih tahu teman-teman bahwa kita nggak usah punya jodoh atau gimana, enggak gitu. Maksudnya gambaran bahwa jangan memberhalakan pasangan hidup, jangan memberhalakan harta atau apapun. Kalau Tuhan udah di dalam kita, itu esensinya, itu udah cukup. Kita juga nggak tahu kita kapan mati ya Pak. Kayak istilahnya, ya bener-bener nggak tahu gitu loh. Segala teknologi punya apa, punya ini, ya sedikit kesaksian ya. Dulu aku pribadi juga pernah lah nyicip-nyicip dunia entertainment itu. Tapi begitu aku hanyut, aku terlarut dalam kesombongan di situ. Aku punya teman-teman yang YouTuber jutaan subscriber, jujur aja. Jadi dulu aku punya teman-teman, circleku itu teman-teman YouTuber, influencer. Tapi begitu kasih karunia Tuhan menjamah aku mau hidup dalam Tuhan, aku sadar sekarang di luar Tuhan gak enak. Itu masa lalu udahlah.
cuma bikin aku haus, bahkan itu memang apa ya, kalau bukan bukan Tuhan yang kehendaki, jadi ya pokoknya kayak Rasul Paulus bilang, masa laluku sampah gitu ya. Jadi apa, Tuhan cukup gitu ya Pak. Lagi pula, nah itu yang kita mau ajak teman-teman di sini, kita mau menghayati pemerintahan Tuhan. Pemerintahan Tuhan itu benar-benar hidup. Tapi ingat teman-teman, di kitab Matius pasal 6 kalau nggak salah, Tuhan bilang jangan memberikan mutiara kepada babi. Jadi mutiara seperti ini nggak akan bisa diterima sama orang-orang yang bebal. Nah, banyak anak muda itu bebal, dikasih mutiara tapi mereka menolak gitu. Ya mungkin kita bisa bilang mereka belum, mereka latar Matius belakangnya 7 ya. gimana gimana. Saya koreksi, Matius 7 ayat 6 tuh. Matius 7 Oh ayat ya 6. Matius. Oh ya Matius Matius 7. 7 ayat 6. Matius 7 ayat 6. Tapi teman-teman, kita nggak bisa terus-terusan memanjakan perasaan kita, teman-teman. Kita sadar teman-teman, memang ada orang-orang yang kepahitan sama gerejanya, bagaimana gimana. Aku sedikit kesaksian teman-teman. Aku juga ada dulu pernah kepahitan sama gerejaku gitu. Maksudnya kayak aku merasa kurang, gerejaku tuh malah nggak mendukung. Aku mau ini nggak, ya sekedar rutinitas saja gitu. Aku nggak merasa gerejaku mendukung pertumbuhan rohaniku. Apakah terus aku cabut dari kekristenan? Enggak. Sekarang kembali lagi ke orangnya gitu loh. Kalau kita tahu Tuhan Sang Pusat, udah nggak usah neko-neko, nggak usah kita udah nanti juga ada waktunya. Loh, kita nggak tahu kapan kita mati yo. Dan teman-teman, kita dapat pesan bahwa esensi kehidupan, siklus, mau ngapain aja yang kamu lakuin, kamu mau ngapain aja, dari kamu pacaran, nongkrong, bersedekah, ibadah, kamu tinggal dulu dalam pusat. Sehingga semua itu dicondongkan untuk kepentingan Tuhan. Dan itu keindahan, itu keindahan. Keindahannya di situ teman-teman. Jadi Pak Johan tadi sedang membeberkan keindahan hidup sesungguhnya. Jadi aku mau ngajak teman-teman di sini, ayo kita punya esensi kehidupan di dalam Tuhan. Roh Kudus tuntun kok. Memang jalannya sempit. Memang Tuhan bilang jalannya sempit. Tapi bisa. Tuhan bilang jalannya tuh seakan-akan lorongnya sempit banget, tapi bisa. Artinya Tuhan tuntun. Tuhan nggak mungkin bilang kuduslah kamu, tapi hidup kamu nggak bisa kudus. Nggak mungkin. Tuhan nggak pembohong gitu ya Pak. Tuhan bukan pembohong. Nah, Tuhan itu adalah iblis. Kalau pendusta iya. itu berarti iblis, bukan yang asli. Nah, Impostor apa? Iya benar ya. Apa yang game yang merah-merah itu? Among Us. Iya. Bukan yang itu, bukan pengkhianatnya gitu. Kalau itu pengkhianatnya pendusta ya pasti itu iblis kan gitu, demit apapun lah namanya. Nah, jadi kita jangan cuma sekedar jadi Kristen, kerja, makan. Itu kayak maaf ya teman-teman, kayak binatang teman-teman. Binatang itu dilahirkan, makan, minum, tumbuh, dewasa, nikah, maksudnya kawin, lalu melahirkan, lalu cari makan buat anak-anak, habis itu mati. Loh, kita enggak teman-teman. Kita ini punya pertanggungjawaban dan kita punya hubungan yang secara dasar itu melekat sama Tuhan. Nah, masalahnya pikiran dan hati kita sekarang berkodrat atau bernatur dosa. Nah, kita mau betulin di dalam Tuhan. Kita mau merasakan hidup esensial. Nah, Pak Johan sudah di ujung. Mungkin Pak Johan mau memberikan pesan sebelum penutup ke teman-teman. Ya, ini kesimpulan sekaligus pesan yang terakhir ya. Untuk bagaimana sih menjadikan Tuhan itu pusat. Sebenarnya nggak ribet. Nggak harus kita sekolah teologi tinggi-tinggi, atau harus kita ini ngerti hafal Alkitab, bahasa roh, atau apa segala. Belajar dari binatang. Ya, tadi novel mention binatang. Ini keren banget. Kita, ini ya. Tadi kan Matius 7 ayat 6. Kembali ke sebelumnya. Matius 6, ayatnya yang 26 hingga ke 33. Banyak orang tuh yang paling hafal 6 ayat 33-nya. Tapi cara lebih kerajaan kebenarannya semuanya tambahkan. Tapi lupa yang ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya yang menarik begini, di ayat yang ke-26. Pandanglah burung-burung di langit. Nah, belajar dari hewan. Sadar nggak sih kalau misalnya ya, kadang hewan itu lebih bisa connect dengan surga, connect dengan Tuhan daripada manusia. Kok gitu Pak? Simple. You boleh lihat dalam semua drama Natal, yang datang pertama menjenguk bayi Yesus siapa? Raja Herodes. Bukan. Kambing, embek, domba, sapi. Karena apa? Tuhan lahir di palungan. Connect loh. Bahkan di sini kan dikatakan, Salomo di dalam segala kekayaannya
tidak bisa melebihi indahnya bunga bakung. Bahkan burung-burung di udara tuh nggak ada khawatir. Artinya apa? Mereka lebih menyadari loh, Tuhan ini ada, Tuhan ini penguasa segala yang ada. Manusia makin pintar, PhD, dokter, profesor terus ngomong, Tuhan nggak ada. Oh itu saya bisa buktikan, kita ini dari Big Bang begini, 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 dan begitu. Ini menunjukkan apa? Simple. Belajar ketika kita bersyukur, ketika kita menikmati hidup yang Tuhan beri, panca indera. Malah yang lebih luar biasa gini, ada seorang hamba Tuhan, saya dulu pernah jumpa, orang bule ya, namanya Nick Fujisik. Dia nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi gelarnya 2, double degree. Terus dia pengusaha, hamba Tuhan juga. Pernah datang ke Indonesia, bukunya ada di Gramedia. Artinya gini loh, nggak ada batasan loh sebenarnya. Ketika kita ini bisa mensyukuri apa yang Tuhan beri, kita tuh bisa maksimal hidupnya. Karena kita merasa cukup. Karena Yesusnya di dalam kita. Maka apapun yang terjadi di luar sana, nggak akan mempengaruhi kita. Mau gerejanya dibuka, ditutup, mau kita ketemunya lewat virtual begini, atau beneran ketemu, nggak jadi soal. Karena Yesusnya di dalam. Apa yang dunia tawarkan luar sana tidak bisa menggoncang kita. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang lebih tinggi, kita nggak jadi minder. Ketika kita ketemu dengan orang-orang yang lebih rendah, kita juga nggak jadi sombong. Karena kita tahu semua anugerah, semua itu pemberian Tuhan. Tuhan yang istilahnya yang di dalam kita, Roh Kudus yang di dalam kita syukuri itu. Karya salib Kristus, ya dan amin, cukup bagiku. Kita bersyukur untuk itu. Seperti itu. Penebusan Tuhan Yesus cukup bagiku ya. Amin. Terima kasih banyak Pak Johan buat waktunya. Banyak jujur ya, aku sendiri juga banyak terbuka pikirannya dengan pembedahan Pak Johan terhadap kebenaran. Kiranya teman-teman di sini bisa menyadari bahwa di luar Tuhan hidup kita nggak ada esensinya. Busuk, bener busuk. Udah di luar Tuhan busuk, udah gitu aja. Kita sebagai umat pilihan, hiduplah di dalam Sang Pusat, baru kita merasakan esensi kehidupan yang sejati. Hanya di dalam Tuhan. Gak peduli kamu mau kerja apa segala macam, keadaanmu sekarang tidak membatasi kegerakan Tuhan. Tidak menyekat hubungan kamu dengan Bapa Sorgawi kayak mau kamu hamba Tuhan, mau kamu pendeta, mau kamu sekolah teologi, mau kamu apa. Alkitab bilang kita imamat yang rajani, artinya kita semua berpotensi menyenangkan hati Tuhan. Oke? Tinggal bagiannya masing-masing, bagian kamu apa. Semua, Tuhan itu nggak diskriminasi kok. Ya, Tuhan nggak diskriminasi. Tuhan tidak diskriminasi. Sebelum kita, ada pertanyaan tadi. Sebentar. Selamat malam, apakah rekaman IG Live ini akan di-save? Oke, akan di-save supaya bisa ditonton kembali ya. Karena mutiara kebenaran ini harus dibagikan kepada banyak orang. Sebelum kita menutup, Pak Johan mau pimpin doa? Ya boleh, ayo mari kita berdoa ya, teman-teman kita doa. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat malam hari yang indah ini. Engkau bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Entah kami yang lagi di kosan, lagi di kamar, lagi di rumah, atau mungkin mendengarkan siaran ini di dalam perjalanan dimanapun di seluruh muka bumi ini. Kami percaya Engkau adalah Tuhan Bapa yang memegang kendali, memegang kontrol hidup kami. Dan tidak ada satupun yang terjadi itu tanpa seizin-Mu. Dan satu hal kami percaya, Engkau baik dan sungguh amat baik. Rancangan-Mu yang terbaik. Maka sekarang, terus Roh Kudus mampukan kami untuk mengucap syukur. Untuk mengucap syukur atas segala keadaan, segala yang kami alami, segala apapun, bahwa Engkau Tuhan yang memegang kendali dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk karya penebusan-Mu, Allah Putra, Yesus Kristus Firman yang hidup Tuhan kami 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Itu sudah cukup bagi kami. Penebusan-Mu yang mengalahkan maut, yang mengalahkan dosa, mengalahkan sakit penyakit, mengalahkan kutuk, mengalahkan kemiskinan, mengalahkan segala yang negatif, dan mengalahkan dunia ini. Maka kami ambil kuasa salib itu, kuasa penebusan itu, untuk hidup di dalam kami, sehingga kami boleh menyadari bahwa Yesus itu cukup bagiku. Kami tidak dikalahkan oleh keinginan mata, tidak dikalahkan oleh keinginan daging, tidak dikalahkan oleh kesombongan hidup. Apapun yang dunia tawarkan itu tidak menggoyahkan iman kami. Karena kami tahu bahwa hidup ini sementara. Surga itu kekal abadi. Tetapi selama kami masih hidup, biarlah kami terus dengar-dengaran dengan Engkau, Tuhan Roh Kudus. Kami setia melakukan firman-Mu, setia melakukan PR kami tiap hari. Sehingga tiba waktunya kelak ketika Engkau panggil kami di awan-awan,
jumpa dengan Tuhan Yesus, kami percaya, kami tidak malu, kami boleh berkata, terima kasih, kami bersyukur, kapanpun Engkau panggil kami siap. Seperti pasukan yang selalu berkata, siap, dan kami selalu berkata siap terhadap Engkau. Karena kami menghidupi hidup kami seperti hari ini, saat ini adalah saat terakhir kami hidup. Maka bersyukur untuk orang tua kami, bersyukur untuk pasangan kami yang sudah menikah, bersyukur untuk saudara-saudara kami, untuk kakak adik kami, bersyukur untuk guru, dosen kami, untuk atasan kami di kantor, atasan kami di tempat kerja, bersyukur untuk segala hal, sebab segalanya itu sungguh amat baik. Terus ajar kami Roh Kudus menjadi berkat dimanapun kami berada, kami boleh menjadi suratan yang terbuka, dan hidup kami boleh memancarkan salib Kristus. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Sama-sama saya orang percaya katakan, amin. Amin. Terima kasih Pak Johan. Oke, Tuhan memberkati semuanya. Nanti saya save ya. Ini yang baru datang, nanti kita akan save. Oke, terima kasih Pak Johan. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat Bu Ellen ya, Pak. Ya, baik. Dadah.